Pak Mirza, tadi Anda sempat mengatakan OJK berharap ada konsolidasi mungkin dari 1.500 BPR Mhm. menjadi 1.000 BPR saja. Lalu bagaimana dengan sektor jasa keuangan yang lain? Seperti apa ekspektasi OJK? Sama ya, semangatnya sama karena kembali lagi ya, sektor jasa keuangan itu mengelola dana masyarakat ya. Di perbankan ada deposit, di asuransi ada pemegang polis gitu. Di lembaga pembiayaan ya ada yang beli obligasinya lembaga pembiayaan, ada bank yang ngasih kredit pada lembaga pembiayaan. Jadi di belakang itu ada funding yang datang dari pihak ketiga. Nah, itu harus dijaga ya supaya sehat. Nah, maka dari itu kita belajar dari pengalaman misalnya asuransi gitu kan. Ada beberapa kegagalan asuransi, ya salah satu obatnya adalah meningkatkan permodalan. Dengan meningkatkan permodalan dan tentu juga memperbaiki tata kelola, memperbaiki risk management, maka kemudian kita harapkan bahwa akan terbentuk perusahaan-perusahaan asuransi yang lebih kuat, lebih sehat, lebih tata kelola baik. Demikian juga dengan lembaga pembiayaan. Demikian juga dengan P2P atau orang sekarang bilang pinjol, tapi ya nama benarnya sebenarnya peer-to-peer lending gitu. Ya sama, permodalan juga kita kan menuju ke 25 miliar ya. Dan untuk menuju ke 2,5 miliar aja beberapa tidak mampu gitu. Nanti habis itu dari 2,5 miliar menuju ke 12,5 miliar, menuju ke 25 miliar. Jadi harapan kami bahwa dengan permodalan yang lebih tinggi, maka akan ada tentu perusahaan-perusahaan lembaga jasa keuangan yang lebih serius ya, karena dengan menempatkan modal lebih tinggi artinya mereka pasti harus lebih serius mengelola bisnisnya, akan lebih hati-hati dengan tata kelola yang baik. Jadi kalau kita lihat apa arah kebijakan OJK, memang adalah perlindungan dana masyarakat yang lebih baik ya. Itu salah satu caranya adalah dengan pembuatan pengaturan-pengaturan tata kelola yang lebih prudent, lebih ketat, dan permodalan yang lebih tinggi, begitu. Baik, bagaimana dengan industri perbankan syariah? Kita tahu akan ada merger juga antara BTN dan Bank Muamalat. Seperti apa ekspektasi OJK ke depan? Sama, saya rasa ya, semua sama bahwa intinya bagi OJK tuh yang penting adalah lembaga keuangan itu sehat ya, konvensional, syariah, BPR, bank besar, bank kecil, lembaga pembiayaan, asuransi, semua harus dikelola dengan sehat. Karena apa? Karena di belakang itu sebenarnya adalah ada dana masyarakat yang harus dilindungi. Jadi kalau kita bicara bank syariah sama, bahwa merger atau akuisisi dari suatu bank syariah tentu harapannya adalah akan membuat bank syariah yang lebih besar, selalu dikelola dengan prudent, selalu sehat, kemudian sehingga dia bisa berfungsi menyalurkan kredit buat sektor dunia usaha dan masyarakat begitu. Baik, seperti apa OJK melihat arah kompetisi di industri perbankan syariah nantinya? Karena setelah merger ini artinya ada 2 bank syariah besar di Indonesia. Justru bagus kan, ya kan? Karena ya kalau sekarang mungkin ada satu bank syariah yang besar sekali gitu, yang lain-lain ya susah mungkin bersaing sama yang sudah terlalu besar gitu. Nah kalau ada pesaing baru yang muncul dengan size yang lumayan ya, dan tentu harus dikelola dengan sehat, tentu harus dengan permodalan yang lebih baik ya. Maka tentu akan terjadi produk-produk baru muncul, ya kan, produk-produk baru muncul, kemudian tentu ada persaingan dan bagus buat nasabah, baik nasabah funding buat bank syariah maupun nasabah pembiayaan buat bank syariah gitu. Baik, dari segi regulasi apa yang dilakukan OJK untuk bisa membantu perkembangan industri-industri termasuk manufaktur dan juga hilirisasi? Kembali ya bahwa kami mendorong supaya lembaga jasa keuangan itu bisa melakukan fungsi intermediasinya dengan baik ya.
kuncinya dia harus dikelola dengan tata kelola yang baik, dengan risk management yang baik. Permodalannya juga baik ya. Nah, tentu kami juga ya dorong gitu ya, misalnya terkait dengan taksonomi keberlanjutan gitu ya. Itu kan diharapkan bahwa dengan taksonomi keberlanjutan itu maka perbankan sekarang bisa mempunyai lebih fleksibel untuk menyalurkan kreditnya kepada proyek-proyek yang sustainable. Kalau sebelumnya harus dikasih warna hijau, kuning, merah gitu ya, sehingga kemudian malah kemudian bisa menghambat bagian dikasih warna kuning sama warna merah. Kalau sekarang tentu taksonominya lebih kepada taksonomi yang cocok untuk emerging market yang masih perlu mendorong pertumbuhan ekonomi, emerging market yang masih perlu mendorong employment. Jadi kami mendorong hal-hal seperti itu. Terkait hilirisasi juga, kami juga ada kebijakan-kebijakan baik di perbankan maupun di lembaga pembiayaan yang mendorong misalnya terkait dengan sustainable, terkait juga dengan electric vehicle begitu. Ada kebijakan-kebijakan yang memberikan insentif terkait hal itu. Baik, bagaimana